Karena saya saudara kalau di kalangan hamba Tuhan ini saya paling suka iseng. Orang iseng paling nggak bisa luput dari perkataan yang sia-sia saudara. Ini banyak yang terjadi. Kita kadang-kadang saudara nggak sadar kita suka ngomongin orang, jelekin orang. Masalah orang kita urus, kepo saudara. Orang kepo itu pasti banyak ngomong. Nggak mungkin orang kepo nggak banyak ngomong. Makanya kita harus hindari saudara urus urusan orang. Saya seringkali ngomong ada istilah di Manado ada mulos. Saya bingung ini mulos. Waktu anak-anak muda saya ketemu saya tanya apa sih itu mulos. Om Roy ini si A ini mulos. Saya bilang apa itu mulos? Mulos itu mulut longsor. Ternyata bukan cuma gunung yang bisa longsor, bukan bukit yang bisa longsor. Mulut juga bisa longsor. Artinya mulut tidak bisa menahan setiap perkataan yang keluar dari hidup kita. Makanya saudara mati hidup dikuasai lidah, Amsal katakan. Makanya hati-hati. Jadi yang kedua ini bicara tentang jaga perkataan. Kalau perkataan kita baik, kalau perkataan kita membangun, kalau perkataan kita benar, saya percaya masa depan kita pasti baik. Orang akan senang berteman dengan kita. Coba saudara kalau suka banyak ngomong, pasti orang bilang begini, jangan berteman sama dia. Begitu lu ngomong sama dia, rahasia langsung menyebar kemana-mana. Apalagi kami hamba-hamba Tuhan. Aduh, ngeri saudara. Saya banyak kadang-kadang ada jemaat yang menceritakan, tiba-tiba ketika heboh istri saya ngomong begini, kamu kok gak cerita sama saya? Kamu tahu ya? Saya bilang saya tahu dong. Kok gak cerita? Saya bilang maaf. Kita ini pendeta, sekalipun kamu pasangan hidup saya, enggak mungkin saya bisa menceritakan. Saya harus cerita hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu hari ini saya mau katakan kepada jemaat best, kita sudah punya satu peraturan, kurangi yang namanya konseling. Berapa banyak hari ini hamba Tuhan jatuh karena konseling? Korslet saudara. Positif dan negatif ketemu, korslet. Nah itu saudara, konseling. Lebih banyak saudara hari ini duduk di bawah kaki Tuhan, ceritakanlah masalahmu kepada dia. Karena Yesus bukan mulut ember. Kita manusia mulut ember. Tapi Tuhan kita yang namanya Yesus tidak pernah menceritakan masalah dan persoalan kita. Ketika banyak orang datang kepada Yesus, Yesus tidak bahas masalah itu. Tapi Yesus memberikan solusi dan jalan keluar. Hari ini ketika saudara punya masalah dan punya persoalan, duduk di bawah kaki Tuhan. Ceritakanlah masalahmu dan saya percaya Tuhan Yesus pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Amsal 18 ayat 21. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Jelas sekali firman Tuhan katakan. Ini habit kita hari ini kalau kita bisa menjaga perkataan kita dengan baik. Maka saya percaya masa depan kita pasti baik. Kalau begitu mungkin saudara tanya, Pak, kita ini kan banyak ngomong. Berarti untuk bisa menjaga perkataan seperti apa? Tuhan ingatkan begini, kalau kita nggak banyak ngomong, kasih contoh. Lebih baik apa saudara? Saudara memberikan teladan. Teladan itu lebih baik, tindakan hidup itu lebih baik daripada saudara ngomong. Banyak orang banyak teori sekarang. Omong doang. Ngomong firman hebat, tapi nggak pernah memberikan contoh. Makanya gereja ini kemudian berkata bahwa ada namanya mega project karakter Kristus. Itu satu bentuk contoh. 1 Timotius 4 ayat 12. Kemarin kami baru selesai Yes Conference. Anak muda hari ini saya lihat di gereja ini mulai visi Tuhan digenapi. Oleh sebab itu saya katakan anak-anak muda kalian sedang memegang tongkat estafet. Gereja ini tidak pernah takut untuk memuridkan anak-anak muda. Karena gereja ini bukan gereja dinasti. Gereja ini bukan gereja keturunan punya satu orang saudara. Tapi gereja ini adalah gereja Tuhan Yesus Kristus. Di mana saudara dan saya ini harus terlibat. Tapi ingat terlibat pun harus ada aturan. Gereja ini punya aturan. 1 Timotius 4 ayat 12 berkata begini. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kalau kita mau ngomong orang, buktikan dulu, lakukan dulu saudara. Ketika saudara dan saya mulai melakukan setiap kebenaran firman Allah, hidup kita jadi contoh, orang akan lihat lain.
salah satu saudara, kenapa gereja base ini harus hadir di dunia ini. Kami sama-sama dengan Pak Fengki dari awal, kita sedang bangun ini, kami dari Persekutuan Doa, dulu kami penginjil semua. Kami diundang ke gereja-gereja besar, memberitakan Injil. Pak Fengki ngomongnya keras tentang perubahan daripada sebuah gereja. Dan Tuhan minta kita buka gereja. Jujur saja, saya tidak setuju untuk buka gereja. Karena saya tahu nggak gampang buka gereja. Jadi gembala nggak gampang. Kalau gembala itu cuma tidak ada beban, saudara, berarti itu gembala gampangan. Pada waktu kita mau buka gereja, saudara, saya tanya, kenapa Tuhan suruh buka gereja? Kita hari ini banyak kemudian ngomong ke A, B, C, D semua, ke gereja ini mesti begini, mesti begini. Ngomong kita kelihatan baik. Tapi Tuhan bilang kasih contoh. Kasih contoh bagaimana gereja yang benar. Makanya kita buka gereja base, gereja ini adalah gereja percontohan. Kalau gereja percontohan berarti jemaatnya adalah jemaat percontohan juga. Hari ini setiap kita yang ada di tempat ini, saya percaya saudara. Kalau kita jemaat di base ini, ikuti visi di gereja ini, pengajaran demi pengajaran. Saudara, kita bisa merubah dunia ini. Walaupun jumlah kita kecil, tapi akan diakui oleh bangsa-bangsa. Kenapa saudara? Karena ada pengajaran Yesus dalam hidup orang percaya. Amin. Jadi kasih contoh, kasih teladan. Sama anak-anak kita kasih teladan, kita kasih contoh. Kemudian yang ketiga, saudara, your habit is your future. Apa yang menjadi habit kita hari ini menjadi masa depan kita. Kita lihat di dalam Daniel 1 ayat 8 dan ayat yang ke-9. Daniel 1 ayat 8-9. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Ayat 9. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Saudara, orang banyak lihat tentang sesuatu yang namanya bijaksananya Daniel. Tapi mereka lupa apa yang Daniel katakan, Daniel lakukan. Kita loncat di dalam Daniel 1, Daniel 6 ayat yang ke-10. Apa yang dilakukan oleh Daniel? Kita perhatikan. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, habitnya berdoa serta memuji Allahnya seperti biasa yang dilakukannya. Habit dia. Dikatakan seperti biasa yang dilakukannya. Nah, hubungannya tadi dengan Daniel 1 ayat 8 dan 9. Daniel ini orangnya disiplin. Jadi yang ketiga, saudara, untuk kita bisa berhasil, untuk kita bisa sukses, untuk masa depan kita adalah masa depan yang penuh dengan harapan, saudara hari ini mulai belajar hidup disiplin. Gak gampang disiplin, saudara. Saya pernah mengalaminya, gak gampang. Saya hidup dari hancur-hancuran, saya hidup dari narkoba, saya hidup dari bandar judi. Ketika saya ketemu dengan gembala senior, saya dididik disiplin. Saya bilang hampir saja saya berontak. Oleh sebab itu hari ini saudara, orang yang terjadi pemberontakan karena dia tidak mau didisiplinkan. Disiplin itu supaya kalau saudara hidup disiplin, saudara pasti sukses. Kalau saudara nggak disiplin bagaimana? Saudara coba ke kantor, suka-suka saudara. Saudara mau datang jam 8, saudara mau datang jam 10, saudara pegawai. Kalau bos boleh saudara. Saya punya pekerjaan, saya punya usaha saya logistik, kontainer. Saya selalu coba, saya menunjukkan teladan. Kalau pegawai jam 8 mulai, saya jam 7 sudah di kantor. Saya jam 7 sudah di gudang, saya awasi gudang. Nah biasa, staf itu lebih takut bos daripada Tuhan. Saya katakan kepada staf saya, hari ini yang lihat Anda kalian sekalian, bukan saya tapi Tuhan yang memantau hidup kalian. Kemudian yang terjadi akhirnya mereka mulai rajin, mulai bekerja. Ternyata saya perhatikan kenapa mereka mulai rajin, mulai bekerja. On time terus. Karena ada CCTV yang lihat. Saya bilang ternyata CCTV inilah yang jadi bos. Apalagi kalau CCTV-nya ada suara. Saya dari rumah bilang, "Hei, John, ngapain kamu? Kok putar-putar?" Dia kaget. Ada suara dari sorga.
Datang, tunjuk. Waduh, seperti itu saudara. Ada suara. Nah saudara, disiplin itu tidak perlu orang lihat. Saudara harus tanamkan dalam dirimu sendiri. Aku harus hidup disiplin. Kita bangun pagi saudara. Apalagi kita sudah umur-umur ABG begini. Aku baru gocap. Ya toh? Kalau kita sudah umur-umur tua begini saudara. Tidur paling 3-4 jam. Apalagi kalau kita mau jalan, mau ini pagi-pagi, jam 5 kita udah bangun saudara. Kita muter-muter sudah nggak bisa. Ini banyak pikiran. Kalau anak muda, 10 jam kurang saudara. Karena saya punya anak juga sama. Kalau tidur, dia bilang, "Papa jangan ganggu saya. Saya mau menikmati ini hidup." Karena pikirannya masih kurang, masih nggak banyak saudara. Tapi kita, orang-orang yang sudah berumur, sudah overload. Sehingga akhirnya kadang-kadang keringat dingin waktu bangun malam. Karena ingat besok ada cek mau cair. Mau cari di mana ini duit. Mungkin seperti itu saudara. Nah, oleh sebab itu saudara, disiplin ini harus bisa menjadi milik bagian kita. Kalau kita disiplin saudara, saya percaya pasti kita berhasil. Belajar disiplin dulu. Disiplin datang di gereja, datang 15 menit sebelum mulai. Tapi saya lihat kan kadang-kadang jemaat nggak disiplin. Mau minta berkat. 15 menit gereja udah mulai baru datang. Nggak disiplin. Kita harus, kecuali saudara, kalau mungkin ada halangan, ya kita mesti maklumi. Tapi kalau setiap minggu datangnya 10 menit setelah ibadah mulai, wah ini orang nggak disiplin. Atau ada yang lebih parah lagi, nanti sudah doa berkat baru datang. Nanti udah mau doa berkat baru datang. Jadi tinggal terima berkat, pulang, jalan di mall. Bawa berkat itu. Akhir bulan akhirnya kere lagi saudara. Susah lagi seperti itu. Ini nggak disiplin. Saya belajar saudara untuk mendisiplinkan diri saya. Kalau saya mau ibadah, sebelum saudara ibadah mulai, saya mesti duduk diam di bawah kaki Tuhan dulu. Karena saya tahu Tuhan ada. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika Anda datang di tempat ini, ibadah mulai, saudara duduk di gereja, duduk berdoa. Karena apa saudara? Di sini adalah rumah Tuhan. Tuhan ada di tempat ini. Kalau saudara belajar mendisiplinkan seperti itu, saya percaya saudara punya masa depan penuh dengan harapan. Nah saya datang di Surabaya ini kan sudah beberapa bulan. Saya lihat jemaat semua banyak berubah. Bodinya sudah besar-besar. Ketemu, kamu gede ya sekarang. Udah gemuk. Iya Pak, ini gara-gara corona. Corona bikin saya gemuk. Saya bilang tetap mesti olahraga, mesti jaga diri. Mesti disiplin. Orang menjadi sakit penyakit gara-gara disiplin gak makan. Apa makannya tuh tidak dijaga. Makannya sembarangan. Disiplin tidak disiplin makan. Saudara makannya mau yang saudara B2 terus. Ya kan, saudara tahu kan B2. Kalau di Manado banyak B2. Makanya saudara saya lihat banyak orang gagal di situ. Kolesterol naik, asam urat naik. Akhirnya kemudian berkata begini, gak apa-apa lah kolesterol naik, asam urat naik. Saya sikat pakai obat. Akhirnya obat akhirnya merusak ginjal. Tapi kalau saudara hari ini mendisiplinkan diri kita dengan cara pola makan yang benar, pola makan, pola hidup yang baik, saya percaya saudara dan saya akan melihat kedatangan Yesus pada kali yang kedua. Yang keempat, yang terakhir. Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat 4 berkata begini, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Poin kita yang keempat, untuk kita punya masa depan yang baik, saudara hidup harus di dalam sukacita. Saya lihat banyak orang, masalah aja dikit, dipikir sampai dengan berbulan-bulan. Firman Tuhan bilang begini, kesusahan hari ini cukup hari ini, besok ada susahnya lagi. Jadi saudara dan saya hari ini jangan banyak terikat dengan namanya kesusahan. Saya ini orangnya happy terus saudara. Kalau saudara ketemu sama saya, teman-teman pendeta, saya itu senang guyonan, sukacita. Orang ngomong begini sama saya, Pak Roy ini kelihatan gak ada masalah. Saya bilang kalau saya cerita masalah saya 7 hari 7 malam, kamu nangis gak berhenti-berhenti. Tapi bagi saya begini, saya pegang ayat firman Tuhan ini, bersukacitalah senantiasa. Kesusahan hari ini, cukup hari ini, besok ada susahnya lagi. Orang nanya sama saya begini, Pak, Bapak kan orang Manado, mohon maaf ini Manado. Orang Manado itu
itu sangat konsumtif, belanja terus. Saya bilang orang Manado pegang firman Tuhan, kesusahan hari ini cukup hari ini. Besok ada sisanya lagi, ada susahnya lagi. Jadi dapat berapa hari ini, habiskan hari ini. Besok nanti kita pikir urusan nanti. Saya ketawa, saya bilang enggak, bukan begitu, saya bercanda aja. Karena memang orang Manado ya gaya-gayanya kita ke Belanda-Belandaan. Jadi saudara dan saya hari ini belajar kita bersuka cita. Kalau saudara nggak suka cita, maka nanti masalah persoalan akan datang menghimpit kita. Orang kalau namanya hidupnya murung, orang nggak mau kasih kerjaan. Coba saudara nanti lihat, ada saudara usaha yang sama, saudara ini mukanya cemberut terus, saudara pasti nggak mungkin akan mengalami namanya itu orang datang, customer datang. Saya punya satu teman. Di Manado dia punya toko-toko variasi. Saya bilang sama dia begini, kalau toko kamu bisa laku, ini namanya mujizat. Dia lihat saya, dia bilang kurang ajar. Mentang-mentang pendeta. Sumpahi toko saya sepertinya sepi. Saya bilang, saya lihat kamu cara melayani customer datang. Dia kalau layani tamu begini, tamu datang, kok dia tuh sambil pegang-pegang ini jenggotnya. Mukanya ditekuk. Terus tanya, kok ini barang ini harganya berapa? 10. Boleh kurang nggak? Nggak. Saya bilang ini makanya kalau kamu bisa laku itu mujizat. Saya bilang orang berarti sudah cari ke toko lain nggak ada. Pasti datang ke tempat kamu. Saya bilang kalau jadi orang itu senyum. Dia bilang kurang ajar kamu seperti itu. Jadi saudara hari ini kita punya masalah, punya persoalan, taruh di bawah kaki Tuhan. Makanya Yesus bilang begini, marilah engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Itu perintah. Kita punya letih lesu berbeban berat, kita datang kepada Yesus. Pagi hari ini saudara dan saya percaya Anda punya masalah persoalan, saya juga punya. Wajah-wajah yang penuh dengan penderitaan hari ini ada di tempat ini. Kita datang bawa kepada kaki Tuhan. Karena Yesus sendiri yang memberikan perintah. Marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ketika kelegaan diberikan, sukacita melimpah dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara pulang dari tempat ini, bawa sukacita sorga itu.